Wah, Kita menunggu Dokter Mahlusil terlebih dahulu, gitu, Dokter. oke. Ini sudah ada 25 orang dokter yang join pada sore hari ini. Ya, semoga jadi 250 orang. Amin ya dok. Assalamualaikum dokter. Salam. Kedengaran suaranya? Dengar Dengar dong. jelas dokter? Oke. Jelas. Dokter Ria green screen. Ternyata ini nggak bisa pakai ini dong. Ya, dong. Ini baru ada 31 dokter yang join. Atau kita tunggu terlebih dahulu dok? Silakan. Gimana Dokter Ria? Terserah aja, saya manut. Nggak apa, saya kira mungkin nggak apa-apa sambil dibuka nanti sambil ini moga-moga naik terus. Ya dok. Saya kira nggak apa-apa, Uh, Dokter Afif, sambil dibuka aja. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Instagram Live PBDS Neuro UPRSSA Malang pada sesi Bincang Sehat di bulan Februari ini. Sesi Bincang Sehat ini akan kita lakukan setiap bulannya, tentu dengan tema yang berbeda-beda yang sangat menarik nantinya. Pada hari ini, 8 Februari 2021, kita memperingati Hari Epilepsi Internasional. Jadi pada sore hari ini kita akan berbincang-bincang dengan tema mengenal epilepsi dan peran serta keluarga. Kalau orang awam mungkin mengenal epilepsi ini sebagai penyakit ayan mungkin ya dok ya. Jadi pada hari ini kita akan berbincang-bincang. Tentu saya bersama dengan dua narasumber kita yang sangat luar biasa. Mungkin akan saya sapa terlebih dahulu. Yang pertama ada Dr. Mahlusil Husna, spesialis saraf konsultan, yang mungkin biasa kita sapa dengan Dr. Lucy. Assalamualaikum Dr. Lucy. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat nih dok? Alhamdulillah sehat. Sehat Oke. terus. Yang alhamdulillah ya dok. Kemudian untuk materi yang kedua ada Dr. Ria Damayanti, spesialis saraf konsultan. Mungkin kita lebih akrab dengan menyapa dengan nama Dr. Ria. Dr. Ria, assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nih dokter? Alhamdulillah. Ya. Mungkin nanti bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Nanti akan saya bacakan pada sesi Q&A dan nanti akan dijawab langsung oleh para narasumber kita. Mungkin pada sesi yang pertama ini saya akan berbincang terlebih dahulu dengan Dr. Lucy ya dokter ya. Jadi saya kenalkan dulu Dr. Lucy ini adalah dokter spesialis saraf, konsultan epilepsi di Rumah Sakit Umum Dr. Saiful Anwar Malang dan juga staf pengajar di Departemen Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya dan juga saat ini menjabat sebagai Ketua Pokdi Epilepsi Pardosi Cabang Malang. Tentu banyak sekali karya-karya beliau dan juga tentu pengalaman beliau di bidang epilepsi sudah tidak diragukan lagi. Ya mungkin langsung aja dok ya. Jadi Ya. yang pertama dok, jadi mungkin dari teman-teman di sini itu masih banyak yang masih bertanya-tanya atau mungkin masih banyak mitos-mitos atau hoax yang beredar di masyarakat lewat WA atau media sosial ya. Jadi sebenarnya epilepsi sendiri itu apa dok? Ya, jadi kalau epilepsi ini kan salah satu penyakit yang paling tua ya. Sampai dari zaman dahulu kala itu sudah mengenal epilepsi, tapi sampai sekarang pun kita ternyata secara medis juga masih belum maksimal untuk baik untuk mekanismenya dan penanganannya sampai sekarang. Nah, epilepsi ini memang betul dokter Afif tadi bilang, orang awam sering bilangnya ayan ya, orang awam Ya, taunya epilepsi itu selalu kejang-kejang. Nah, sebenarnya epilepsi ini adalah suatu kondisi, dia sebetulnya ada literatur yang bilang dia bukan disease ya, dia adalah disorder. Jadi bedanya disease dengan disorder. Disease itu sudah jelas gejalanya apa, kemudian penyebabnya jelas, tapi kalau disorder itu hanya irregularitas, jadi dia interupsi dari fungsi yang normal. Jadi sebetulnya otaknya pasien epilepsi ini masih normal, tapi kadang-kadang dia diinterupsi oleh gangguan fungsi. Nah, di epilepsi ini adalah suatu kelainan listrik di otak ya, kelainan listrik di otak di mana sebagian sel-sel otak itu mengalami gangguan fungsi. Ada beberapa juga gangguan struktur yang menyebabkan fungsinya terganggu sehingga aktivitas listriknya berlebihan. Nah, di otak kita itu sebetulnya semua kejadian di otak kita adalah listrikan ya. Nah, aktivitas listrik yang berlebihan ini akan menimbulkan gejala tertentu, di mana gejala ini
sesuai dengan lokasi dari sel-sel yang fungsinya tadi secara periodik terganggu. Nah, nanti ini berhubungan sama gejalanya. Jadi epilepsi ini adalah suatu kondisi di mana sebagian sel-sel otak mengalami gangguan kelistrikan, sehingga dia menjadi berlebihan atau mudah tereksitasi, mudah apa ya, Dokter Afif, terangsang ya, Mudah tercetus mungkin dok ya, mudah tercetus listrik ya. Ya, jadi dia disenggol sedikit tuh langsung ini listriknya berlebihan. Ya. Jadi kondisi saya rangkum sedikit mungkin lebih gampangnya. Jadi epilepsi itu adalah kondisi di mana otak kelistrikannya berlebihan gitu ya. Jadi muncul cetusan-cetusan listrik yang bentuknya mungkin yang paling umum diketahui masyarakat mungkin kejang-kejang dok ya. Tapi sebenarnya mungkin masih banyak gejala yang lainnya ya. Jadi kalau yang dibilang kayak kalau epilepsi itu kemasukan jin itu mitos dok ya? Iya, enggak. Karena gejalanya memang sering kali aneh-aneh kita bicara tentang gejala ya. Gejalanya soalnya banyak mitos-mitos yang beredar di masyarakat seperti itu dok. Jadi mungkin kemasukan jin atau disantet atau apa seperti itu. Jadi itu semuanya mitos ya jadi. Ya, mitos. Gitu. Kemudian dok, jadi setelah kita tahu tadi epilepsi itu apa, jadi sebenarnya penyebabnya ini apa dok? Apakah mungkin ini nanti bisa menular ke keluarganya atau mungkin menurun ke anak cucunya seperti itu dok? Penyebab, kalau bicara penyebab, kita sampai saat ini tidak tahu pasti sebabnya apa. Tapi data-data menunjukkan bahwa epilepsi ini bisa terjadi secara genetik atau non-genetik. Non-genetik itu yang didapat. Genetik itu artinya memang ada kelainan gen gitu. Ada kelainan gen sehingga listriknya terganggu. Yang didapat ini juga sebetulnya dia normal-normal aja, tapi karena sesuatu hal dia menjadi terganggu listrik otaknya. Misalnya apa? Misalnya orang habis kecelakaan terus trauma kepala, perdarahan otak misalnya, sehingga luka akibat perdarahan otak ini menimbulkan jaringan parut yang mengganggu kelistrikan otak. Itu berarti epilepsi yang didapat. Ini bisa terjadi pada usia tua, misalnya udah 60 tahun habis kecelakaan, kemudian setelah itu dia menderita epilepsi, itu sangat bisa. Atau karena stroke, atau karena tumor, atau karena infeksi, atau karena bekas operasi. Ya, bekas operasi beberapa pasien saya itu karena operasi otak, setelah itu ternyata dia kejang setelah itu. Nah, yang penyebab genetik ini bisa diturunkan dan bisa tidak diturunkan. Ada yang memang dari sejak lahir memang dia sudah punya bakat ya, genetik itu orang bilang ya bakat ya, sudah ada bakatnya lah. Nah, tapi ada yang diturunkan, ada yang tidak diturunkan. Jadi kalau penyebab itu sangat banyak, bisa genetik, bisa non genetik. Tapi sebetulnya terbanyak itu adalah genetik yang didapat. Jadi penyebabnya banyak dok ya? Ya. Ya, jadi jadi bisa genetik, bisa non genetik. Jadi sudah disebutkan oleh Dr. Lucy, untuk non genetik bisa kena trauma, stroke, ya, atau mungkin bekas operasi dan sebagainya. Mungkin kalau tadi dikatakan genetik dok, itu seberapa besar dok itu? Misal ada seorang ibu, anak pertamanya sudah epilepsi dok, kemudian dia sedang hamil anak kedua, mungkin dia takut, oh ini jangan-jangan nanti anak kedua saya juga epilepsi juga seperti itu seberapa besar dok mungkin diturunkan? Ya, jadi ada beberapa studi yang menyebutkan kalau ibunya kena epilepsi itu sekitar 2-8% anaknya itu resiko kena epilepsi. Tapi kalau ayahnya lebih sedikit, 1-3%. Kalau dua-duanya berarti jauh lebih besar dibandingkan hanya salah satu. Ya, jadi kalau misalnya, atau kalau onset awitan ya, awal munculnya gejala epilepsi itu kalau kurang dari 20 tahun, dia juga bisa sampai mencapai 8% resiko diturunkan. Tapi kalau awitannya di atas 20 tahun, itu lebih kecil lagi, sekitar 3% kalau nggak salah. Tapi kalau epilepsinya muncul setelah usia 35, dikatakan tidak ada resiko untuk diturunkan pada anaknya. Jadi memang bisa menunggu gitu dok ya? Dulu ya, maksimal hanya 8% lah, paling tinggi 8%. Jadi tidak selalu dok ya. Jadi orang-orang kan sungguh sudah takut dok. Herediter. Ada sindroma khusus yang memang pasti diturunkan, tapi itu tidak banyak. Oh iya dok. Ya.
Jadi mungkin setelah kita tahu dok ini epilepsi itu apa, penyebabnya apa, mungkin banyak yang orang-orang yang di sini bertanya, bagaimana kita tahu mungkin anak atau saudara atau teman kita ini terkena epilepsi, mungkin gejala-gejalanya itu seperti apa dok? Ya supaya kita tahu, oh ini epilepsi ini bukan. Ya, nah gejala epilepsi ini sangat beragam karena dia bisa mengenai area di otak yang mana aja bisa, maka gejalanya sangat beragam sesuai area terkena. Jadi kalau otak kita itu dibagi beberapa bagian, misalnya ada yang bagian depan, lobus frontal, bagian samping, temporal, parietal agak atas, occipital bagian belakang, itu akan memberi gejala sendiri-sendiri. Jadi misalnya dia di daerah untuk pendengaran misalnya, maka bisa jadi gejalanya itu halusinasi pendengaran. Halusinasi itu berarti melihat atau pengalaman apapun yang sebetulnya tidak ada tapi kita merasakan. Kalau halusinasi visual berarti kita melihat sesuatu yang tidak terlihat. Oh sebetulnya di ujung sana tuh kita ngelihat ada orang jalan, padahal sebetulnya nggak ada orangnya, berarti kita halusinasi visual namanya. Nah kalau di konteks pendengaran bisa terjadi halusinasi pendengaran, nggak ada suara apa-apa, kita dengar suara-suara tertentu. Atau halusinasi visual tadi, halusinasi pendengaran bisa, halusinasi pengecapan juga bisa. Jadi rasanya kok seperti logam. Biasanya kalau halusinasi pengecapan itu khusus ya, dia seperti logam misalnya. Atau kalau dia terkena di daerah otak yang untuk sensorik, untuk rasa. Sensorik itu apa ya Dokter Afif ya? Bahasa awamnya ya. Sensoris itu apa ya dok ya? Ya sensoris itu untuk ya rasa dok ya. merasakan gitu ya. Okay. Itu gejalanya mungkin cuman kesemutan aja, kesemutan di tangan misalnya. Kalau pas di area tangan kesemutan di tangan, pas di area wajah kesemutannya di wajah misalnya. Nah, yang atau kena di organ pencernaan, maka keluhannya mungkin hanya mual-mual. Tuh, atau kena psikis, keluhannya takut-takut aja misalnya, tapi nggak jelas. Yang orang lihat kalau kena area motorik, dan ini yang paling sering terlihat oleh mata kita ya, kejang-kejang, itu berarti dia kena area motorik. Tapi yang kena area lain sebetulnya juga sangat banyak gitu, terutama area pencernaan kalau di lobus temporal. Mungkin sering lupa-lupa gitu. Nah intinya gejalanya ini adalah kalau dia berulang lebih dari 24 jam, gejalanya sama persis tanpa ada penyebab yang khusus, maka kita curiga itu adalah epilepsi. Tentunya harus di-refer ke dokter untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ya. Jadi sebenarnya gejalanya sangat banyak dok ya. Jadi tidak hanya kejang-kejang yang mungkin orang tahu, tapi mungkin yang paling banyak mungkin itu dok ya, yang kita banyak orang tahu, tapi mungkin supaya juga kita tahu bahwasanya gejalanya juga cukup banyak. Jadi ada halusinasi seperti itu. Ya mungkin ini sudah 66 dok yang alhamdulillah yang sudah join dok. Jadi mungkin saya ingatkan untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung tuliskan saja di kolom komentar, nanti akan saya baca dan akan dijawab langsung oleh para narasumber kita. Selanjutnya Dokter Lucy, jadi mungkin ini yang paling banyak ditanyakan dok. Epilepsi itu bisa sembuh nggak sih dokter? Jadi sampai kapan juga kita harus minum obat anti kejang itu dok? Sembuh ada, yang sampai bebas obat sama sekali ada, tapi proporsinya nggak banyak. Kebanyakan 70% itu dia terkontrol dengan obat ya. Tapi pada epilepsi, beberapa jenis epilepsi itu jenisnya banyak ya, bisa ada 20 lebih mungkin diagnosis epilepsi itu macam-macamnya. Ada beberapa jenis yang dia bisa sembuh spontan. Yang epilepsi pada anak terutama. Itu ada yang bisa sembuh spontan, menghilang di usia sekitar 14 tahun dia sudah hilang. Ada yang hanya terjadi pada masa anak-anak, nanti kalau sudah dewasa dia hilang sendiri. Ada yang seperti itu. Tapi secara umum 70% itu terkontrol dengan obat, 30% tidak merespon dengan obat sekitar itu. Jadi kalau sembuh bisa sembuh, tapi banyak juga yang harus minum obat seumur hidup. Jadi obatnya harus seumur hidup dok ya? Tidak semua kasus ya. Oh tidak semua dok ya, tidak semua kasus. Mungkin juga proporsinya tidak terlalu banyak. Oh ya dok, mungkin juga banyak orang tanya dok, nanti kalau saya minum obat seumur hidup, apakah nggak apa-apa dok dengan ginjal saya atau mungkin dengan organ liver saya seperti itu dok? Mungkin takut juga nih orang. Betul. Jadi selama minum obat pasti itulah fungsinya kontrol ya. Selama minum obat itu
akan dievaluasi semua fungsi ginjal, fungsi liver terutama karena dua organ itu nanti akan bekerja, tapi selama dosisnya dosis terapi rata-rata tidak ada masalah. Ya memang beberapa kasus dia sensitif terhadap beberapa obat, livernya nggak bisa, maka kita akan mencarikan gantinya karena obatnya juga banyak macamnya, ada lebih dari 20 juga gitu. Jadi kalau misalnya dia terganggu, maka harus segera kontrol, maka dokter akan menganjurkan nanti obat apa yang paling tepat untuk dia. Jadi tidak masalah Jadi minum tetap obat jangka panjang, karena efeknya lebih jelek tidak minum obat daripada minum obat. Oh ya dok. Jadi memang harus kontrol dok ya supaya nanti tahu oh ini mungkin efek samping dari obat, oh ini bukan dan sebagainya. Jadi supaya bisa diterapi dengan lebih tepat dok ya. Ya mungkin saya beralih ke narasumber yang kedua terlebih dahulu. Dengan Dr. Ria Damayanti, spesialis saraf konsultan. Dr. Ria ini pada sore hari ini mungkin akan lebih banyak membahas tentang peran keluarga dalam kasus epilepsi. Dr. Ria ini adalah dokter spesialis saraf, konsultan epilepsi di Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar Malang, dan juga staf pengajar di Departemen Neurologi Fakultas Dokter Brawijaya, dan juga menjabat sebagai Ketua Perhimpunan Penanggulangan Epilepsi Indonesia Cabang Malang. Langsung aja dok ya. Jadi gini dok, mungkin beberapa keluarga mungkin bapak atau ibu panik dok. Jadi kalau tiba-tiba ada anaknya atau mungkin ibu guru di sekolah sedang mengajar tiba-tiba muridnya kejang-kejang. Jadi mungkin atau masyarakat mungkin di tengah jalan, di pinggir jalan mungkin menemukan orang yang tiba-tiba kejang. Gitu. Pertolongan pertama yang mungkin bisa dilakukan seperti apa dok untuk masyarakat awam dok? Iya, terima kasih Dokter Afif. Jadi misalnya nih kita lagi jalan lagi di mall gitu ya, terus tiba-tiba ada Oh ya dok. uh, ada kita melihat orang kejang. Sebelumnya mungkin seperti yang disampaikan Dokter Lucy tadi ya, bahwa kejang itu bentuknya macam-macam ya. Bentuknya macam-macam. Kalau misalnya kita menemui memang yang biasanya sih yang masyarakat tahu tentang kejang itu ya yang kelojotan gitu ya Dokter Afif ya. Kita menyebutnya kan general gitu ya. Itu kelojotan seluruh tubuh seperti itu. Nah, kalau misalnya seperti itu, baik misalnya orang tua ketika anaknya kejang atau kita sebagai masyarakat awam nih kebetulan pas kita jalan kemudian ada pasien kejang yang seperti itu, maka yang pertama kita lakukan misalnya dia memakai pakaian yang ketat ya, mencekik itu misalnya pakai dasi atau pakai apa, kita longgarkan. Kemudian kita miringkan dia ke satu sisi supaya kalau misalnya dia muntah kita bisa mencegah tersedak ya Aspirasi dok, ya tersedak ya. Tersedak ya karena muntahannya sendiri gitu. Kemudian kita bisa kalau misalnya ada bantal selimut atau apalah supaya tidak terjadi kepalanya terbentur begitu ya. Kemudian yang penting sih sebenarnya kita catat waktunya, karena kalau misalnya jadi salah satu tanda kegawatan itu kalau misalnya kejangnya lebih dari 5 menit gitu, itu kita harus segera memanggil ambulan. Kemudian kita menenangkan orang-orang di sekitar. Kadang-kadang kalau kejang tambah dikerumuni, tambah kekurangan oksigen, tambah kejangnya tambah nemen ya. Jadi kita menenangkan juga orang-orang di sekitar begitu. Sampai kejangnya berhenti, sampai orangnya sadar penuh nih gitu. Kalau misalnya kejangnya berhenti aja tapi belum sadar penuh, ya itu tetap kita hitung sebagai lamanya kejang. Jadi kalau lebih dari 5 menit sebaiknya kita memanggil bantuan. Gitu Dokter Afif. Jadi mungkin tadi dok ya. Jadi saya rangkum jadi supaya paham. Jadi bajunya yang ketat dibuka, kemudian dimiringkan ke satu sisi supaya supaya tidak muntah, mungkin diletakkan di tempat yang aman dan mungkin supaya tidak dikerumuni banyak orang, supaya oksigennya juga cukup. Mungkin lebih amannya langsung cari bantuan mungkin dok ya. Jadi daripada hanya kalau kita menunggu 5 menit. Daripada nyatet 5 menit ya. Iya. Oh iya dok, kita langsung cari bantuan saja di sekitar situ. Siapa mungkin ada yang di situ dok ya. Atau mungkin kalau banyak orang itu ini dok, apa dikasih sendok atau apa di mulutnya atau apa gitu, gimana dok? Nah, itu masih sering banyak ditanyakan oleh masyarakat ya. Jadi memasukkan sendok, memasukkan apa itu sebenarnya tidak boleh ya, Dokter Afif ya. Jadi
apa namanya, pokoknya hindari memasukkan segala sesuatu di ke lidah gitu, apalagi sampai misalnya nih anak ya amit-amit ya ada orang tua anaknya takut kan gitu karena kegigit Iya dok. langsung memasukkan sendok atau apa, bahayanya kalau misalnya itu kan kuat ya, pada saat kejang tuh kuat, nggak sadar malah apa patah, nah patahannya Hmm, menyebabkan malah malah berbahaya dok ya. berbahaya gitu. Jadi Atau apa namanya ya, mungkin ditali dok, tangannya ditali sana sini gitu, tidak perlu dok ya. Masa tangannya no. ditali, oh jangan ya. Jadi apa, jadi ini untuk apa namanya, teman-teman juga kalau misalnya ada orang yang ya ini anu ya, misalnya ada orang yang di mall apa ngider aja tanpa tujuan yang jelas, tidak jelas gitu ya, ngider aja dia bingung gitu. Nah itu bisa saja suatu apa namanya, Kejang. suatu bentuk kejang ya. Nah itu jangan malah ditahan, kamu nggak boleh kemana-mana, nggak boleh kemana-mana, jangan ya, cukup temani dia, dampingi dia, pokoknya dia tidak mendekati apa sesuatu yang berbahaya, kemudian berbicara dengan lembut gitu, jangan malah kamu ngapain nih, nggak apa-apa kamu lah gitu, jangan. Ya dok. Dan pastikan dia sampai sadar betul gitu. Dokter. Ya dok. Ya dok. Mungkin ini selanjutnya dok. Jadi semisal nih ada anak yang dibawa ke dokter, terus kemudian dokter tersebut mendiagnosa anak tersebut dengan epilepsi, mungkin dengan kejang-kejang sebelumnya dok ya. Mungkin sebagai orang tua atau keluarga itu harus seperti apa dok? Jadi harus apa mungkin yang harus dipersiapkan oleh keluarga untuk, karena sudah divonis nih sama dokter, oh, anak Anda terkena epilepsi seperti itu. Iya, ya terima kasih. Jadi ini mungkin apa namanya, kita di audiens kita mungkin para ibu-ibu muda mungkin ya. Ya, misalnya ada apa keluarga atau sanak saudara yang apa namanya, didiagnosis atau divonis ya, kalau orang Divonis dok ya. divonis ya, divonis epilepsi itu yang pertama, kalau misalnya sebagai orang tua atau kalau misalnya saudara, tolong sampaikan ke orang tuanya bahwa mungkin ada baiknya memahami epilepsi se apa namanya, sebaik mungkin, jadi dipahami, dipelajari apa itu epilepsi dan sebagainya, mungkin berdiskusi dengan dokter yang apa namanya, mendiagnosis atau memvonis apa epilepsi tersebut, jadi tahu pasti apa namanya, ini anaknya ini epilepsi yang jenis apa, kemudian rencana pengobatannya. Jadi dikenali gitu. Harus kenal dulu. Setelah itu, setelah orang tuanya paham, maka kita jelaskan kepada anaknya, ya tentu saja menyesuaikan dengan usianya ya Dokter Afif ya. Tapi sebaiknya dijelaskan secara terbuka. Maksudnya jangan dibohongi begitu, tapi mungkin disesuaikan dengan bahasa sesuai usia anak yang mudah dimengerti. Kemudian kita harus sebagai orang tua apa namanya, harus tetap positif dulu. Jadi misalnya nih ketika kita sendiri masih kaget sebagai orang tua gitu ya, anaknya didiagnosis epilepsi, maka jangan dulu menerangkan kepada anak. Kita harus bisa untuk apa namanya, gimana caranya untuk menerima dulu, kemudian bersikap positif, kemudian kita jelaskan ke anak. Setelah itu kita bantu anak, kita dukung ya dalam setiap tahapannya agar tetap bisa jadi dalam tanda kutip senormal mungkin gitu. Kita bantu jelaskan untuk, setelah kita jelaskan sama anak, baru kita jelaskan sama lingkungan sekitarnya, Dokter Afif. Jadi kita masuk ke sekolahnya, ke teman-temannya, ke apa sanak saudara. Jadi bisa saling bekerja sama dalam menjelaskan sesuai dengan apa nih yang disepakati gitu. Tapi kalau terhadap guru di sekolah juga orang tua ini harus ini ya, termasuk juga memesankan bagaimana jika seandainya terjadi kejang itu di sekolah gitu. Kemudian tetap melakukan hobi gitu yang disesuaikan dengan kondisi anaknya, tetap melakukan apa ya istilahnya kebiasaan-kebiasaan keluarga. Jadi jangan sampai si anak ini merasa bahwa dia setelah didiagnosis atau divonis epilepsi itu menjadi beban seperti itu. Jadi intinya tetap bisa, mungkin bisa bersosialisasi dengan masyarakat yang lainnya. Betul tidak, sekali. tidak Ya. tidak minder terganggu gitu jadi ya. mungkin, iya dok, jadi mungkin ini pertanyaan lanjutannya dok. Jadi apakah efeknya kalau misal sudah diagnosa epilepsi dok, ini apa efeknya apa dok? Mungkin apakah nanti orang tuanya takut dok, mungkin anakku nanti bisa tumbuh kembangnya bagus apa enggak ya, atau mungkin nanti nilainya di sekolah turun, atau mungkin kalau memang pada usia dewasa performa di kantornya mungkin juga
menurun seperti itu, dok. Pengaruh nggak, dok, epilepsi itu, dok? Ya, jadi kalau seperti itu sebenarnya tergantung dari jenis epilepsinya atau apakah epilepsinya itu bagian dari suatu sindroma atau kumpulan penyakit gitu ya. Jadi kalau misalnya epilepsi saja yang tanpa suatu sindroma yang lain, biasanya sih tidak ada gangguan belajar atau learning disability gitu ya. Tapi kalau misalnya ada, makanya perlu diskusi juga dengan dokter. Jadi terutama pada anak-anak nih ya, epilepsinya itu epilepsi yang seperti apa? Apakah akan ada proses belajarnya akan terganggu gitu? Apakah ada learning disability atau tidak? Kalau misalnya ada, maka kita memang perlu berdiskusi secara lebih intensif dengan gurunya. Seperti itu, Dokter Afif. Ya, jadi mungkin ini, dok ya, harus tanya secara detail ke dokternya, dok ya. Jadi betul. mungkin apakah yang mana ini nih pada anak saya? Ya, seperti itu, dok ya. Apakah hanya epilepsi Ya. yang biasa atau mungkin yang suatu sindroma tadi, dok ya. Karena mungkin Ya. banyak sindroma-sindroma yang mungkin orang tidak tahu seperti itu. Betul. Mungkin terus juga, dok, mungkin kan mengontrol kejang ini kan sangat penting, dok ya. Jadi mungkin kalau ada anak atau keluarga kita yang sudah punya epilepsi, selain minum obat yang rutin diminum, itu bagaimana, dok? Jadi supaya tidak muncul kejang itu harus seperti apa? Mungkin ada pantangan makanan mungkin, atau mungkin diet-diet tertentu untuk menghindari epilepsi. Mungkin ada beberapa pertanyaan seperti itu, dok. Oke, jadi kalau supaya tidak muncul kejang. Supaya tidak muncul ya, supaya untuk memperkecil kemungkinan muncul, yang pertama anak atau ya siapa saudara kita itu cukup istirahat ya, jadi tidak boleh kecapean gitu. Kemudian tidak boleh melihat layar televisi maupun layar handphone, layar komputer terlalu lama, karena itu ternyata bisa memicu kejang. Waduh, kita ini gimana nih ya? Terus kemudian demam ya, demam itu juga bisa memicu terjadinya kejang. Kemudian nutrisi yang buruk, jadi jangan sampai ya kalau pada anak-anak. Jadi harus terjaga nutrisi yang baik. Kemudian kalau diet-diet tertentu memang ada beberapa mungkin tadi sempat dari Dokter Lucy yang menyampaikan bahwa terapinya epilepsi banyak ya. Salah satunya kan diet ketogenik ya. Tapi itu kan harus dari saran dokter, maksudnya jangan melakukan diet ketogenik sendiri kalau memang tidak disarankan seperti itu ya. Tapi salah satu biasanya pada pasien-pasien dengan indikasi tertentu, salah satunya dengan misalnya yang sulit terkontrol dengan obat anti epilepsi, kita sarankan untuk diet ketogenik, yaitu high fat tapi low karbo gitu. Tapi itu harus sudah atas saran dulu ya. Atas indikasi, dok ya. Iya, jadi tidak bisa diet-diet sendiri, tidak bisa, dok ya. Jadi selain minum obat rutin, berarti harus menghindari pencetus kejang. Jadi mungkin tidak boleh terlalu lama melihat laptop atau HP, atau mungkin tidak boleh terlalu capek gitu, dok ya. Atau mungkin tidak boleh banyak pikiran, dan juga gizi juga harus cukup gitu, seperti itu. Ya, mungkin ini saya mau ya, dokter Afif, mungkin untuk membuat bagi anak-anak yang menderita epilepsi atau mungkin remaja ya, untuk meminum obat teratur itu juga PR ya. Jadi harus cari cara gimana caranya biar nggak lupa. Kalau udah nggak lupa nih, nggak bosen ya kan. Jadi salah satu caranya untuk nggak lupa dulu. Kalau nggak lupa berarti ditaruh di tempat yang mudah diingat gitu. Ditaruh di tempat yang mudah diingat. Kemudian sekarang kita kan sudah bisa pakai alarm ya di handphone. Kemudian jadi waktunya harus biar tepat alarmnya. Oh ya, ada alarm waktunya minum obat. Nah, seperti itu ya. Jadi kadang-kadang untuk seninya menemukan rutin minum obat itu tidak gampang ya. Kita cuma gampang aja, harus rutin ya Bu minum obatnya gitu kan. Tapi bagi pasiennya mungkin nggak segampang. Iya, dok. Gimana, dokter? Ya mungkin. Iya. Ya mungkin harus ini, dok ya, peran keluarga juga harus dikuatkan di situ. Jadi harus saling menyupport supaya kita bisa meminumkan obat secara rutin. Harapannya kejangnya bisa terkontrol seperti itu. Ya. Mungkin ini saya selanjutnya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk, dokter. Ini sudah beberapa kita rangkum di kolom komentar. Jadi pertanyaan pertama ini dari Dini Alia. Ini bagaimana
untuk penanganan mandiri epilepsi sendiri dok jika terjadi kejang? Mungkin hampir sama dengan yang dijelaskan dokter ya tadi dok. Mungkin bagaimana tata laksana kejang yang awal di rumah seperti itu dok? Ya, jadi tergantung jenis kejangnya ya. Kalau misalnya ini pertanyaannya misalnya untuk keluarga atau misalnya kita ambil saja contoh anaknya sudah menderita epilepsi, kemudian orang tuanya sudah tahu bahwa anak ini menderita epilepsi, maka kita sebaiknya memang sebagai orang tua punya diary ya, diary yang mencatat bangkitannya gitu. Jadi ketika kontrol itu kita bisa memberikan informasi yang selengkap dan sedetail mungkin mengenai bentuk kejangnya ini seperti apa, durasinya berapa lama, sebelum sebelum itu apa yang terjadi, setelah kejang apa yang terjadi. Karena kan kadang-kadang kan ketika awal sekali kan, misalnya awal nih, kan pasti keluarga maksudnya bapak atau ibunya ya nggak terlalu bisa detail menceritakan ya taunya pas, nah seperti itu ya. Jadi ada diary sendiri begitu. Kemudian kalau misalnya yang tadi mungkin sudah saya jelaskan itu untuk orang awam ya, maksudnya awam untuk penderita juga, maksudnya bukan saudara, bukan apa, mungkin yang tadi saya jelaskan itu begitu. Kalau untuk yang keluarga di rumah sama seperti itu tadi, cuma ditambah dicatat gitu. Ya, jadi info terjadinya kejang, bentukan kejang itu juga penting juga untuk dokter untuk menilai apakah kejang ini sudah terkontrol atau belum, mungkin ada perubahan dosis dan sebagainya dok ya. Jadi kalau perlu mungkin di video dok ya, bisa gitu dok ya. Betul, kalau perlu di video, jadi daripada menceritakan kadang-kadang berbeda ya antara yang diceritakan dengan ini, paniknya, ya kan, lihat anaknya kejang gitu, boleh di video, bahkan kita memang terkadang mengusulkan memang ya untuk di video gitu. Mungkin dari Dr. Lucia ada tambahan dok? Enggak, sudah. Oh, enggak ada dok. Sudah. Ini pertanyaan kedua dok. Ini mungkin sepertinya dari dokter atau mungkin tenaga medis. Jadi, jika epilepsi yang terganggu bagian lobus temporal kanan, gejalanya apa saja? Seperti itu, dok. Atau mungkin ini ada pasien yang habis EEG. Pertanyaan MN. Gimana, dok? Jadi mungkin ini ini bukan dok, ini bukan PPDS neuro, dok. Ini Rahma Fauzia. Jadi mungkin, atau pasien habis baca EEG ada di temporal lah, mungkin, dok. Itu apa, dok, gejalanya? Jadi, lobus temporal ini salah lobus yang paling banyak terkena pada epilepsi. Jadi gejalanya kalau memang dia hanya di lobus temporal dan tidak meluas, itu yang sering adalah ada istilah kita aura. Aura itu adalah gejala yang muncul sebelum gejala apa ya istilahnya ya, gejala vokal. Jadi gejala yang disebabkan karena lobus temporal, gangguan lobus temporal. Yang sering itu dejavu atau kan kita sering apa kayaknya dulu pernah kejadian kayak gini ya misalnya kayak gitu. Nah itu salah satu gejala lobus temporal. Kemudian mungkin ada gangguan memori atau ada gejala pencernaan yang sering. Jadi yang sering dikeluhkan itu ini apa kayak ada yang naik dari lambung gitu ya. Ada yang naik, dok ini rasanya saya nggak enak, rasanya ada yang naik. Nah itu berarti itu adalah aura yang asalnya dari lobus temporal. Nah ada beberapa tadi yang ditanyakan apa? Temporal kanan ya? Oh iya. Gejala lobus temporal kanan, dokter. Oke, temporal dulu ya. Iya. Jadi ada mesial, ada lateral, ada lagi. Secara umum, temporal dulu. Mungkin secara umum ya dok. Ada apa namanya? Gejala otonom juga ada ya. Gejala otonom itu ini jarang. Tapi terjadi pada saat serangan itu bisa muntah bisa spitting itu apa ya meludah ya bisa meludah. Habis itu ada lagi gelastic seizure, ada ketawa-ketawa kayak gitu, jadi gejalanya ketawa-ketawa aja. Terus gejala lain lagi itu kita sebut automatisme ya. Automatisme itu gejala yang dilakukan pasien tanpa sadar secara otomatis tanpa tujuan tertentu. Misalnya dia jalan-jalan muter-muter tapi nggak jelas tujuannya apa, atau kecap-kecap, atau pegang-pegang kancing gitu ya, tapi pandangannya kosong, misalnya seperti itu. Kemudian kalau membedakan kanan dan kiri, ini ada yang menyebutkan yang kanan itu lebih sering terjadi
apa namanya, itu tadi yang jarang otonom tadi, yang muntah, itu lebih sering terjadi pada saat serangan. Terus kalau gangguan bicara itu lebih sering terjadi pada yang sebelah kiri, misalnya seperti itu. Kalau yang di kanan dia sering, karena dia dekat dengan area motorik, sering timbul gejala motorik jerking. Jerking itu apa ya? Seperti kejang lah, mirip seperti kejang. Seperti ya, Dok. Itu yang kiri. Nah, itu lebih sering Menghentak-hentak gitu, Dok ya. Hah? Seperti Ya, menghentak-hentak seperti itu, Dok ya. seperti kejang pada sisi kalau temporal kanan. Itu lateralising saya kira-kira seperti itu. Tapi yang lobus temporal yang paling sering itu adalah perutnya. Biasanya perut, kalau anak kecil tuh sering nggak sadar ya, dia biasanya peluk ibunya, perut sakit gitu aja. Terus ibunya kan nggak ngerti kenapa ini sakit, tapi periodik dia. Ternyata setelah dia mengalami kejang baru di EEG, nggak karu-karuan EEG-nya. Itu mungkin terlambat, tapi ya memang gimana, namanya orang lama nggak ngerti. Jadi ini moga-moga dengan acara ini lebih banyak yang bisa mengerti sehingga mendapat deteksi lebih dini. Jadi gejalanya cukup beragam, Dok ya. Ya. Karena sebetulnya banyak sekali yang harus disampaikan buat temporal lobe ini. Nah, gitu, Dok. Iya, ya, Bang, gejalanya sangat beragam. Iya, Dokter ya. Dokter aku mungkin, ya, bagaimana? Dokter aku itu yang penanyanya ada menambahkan penjelasan itu di bawahnya. Jadi datanya ini memang dialami oleh penanya sendiri. Jadi itu, saya dulu usia 4-10 tahun, aktif dan hafalan lancar. Tetapi sekarang Dok, sudah remaja, kebanyakan males dan nilai pun menurun. Kenapa itu, Dok? Apa itu hilang memori, gampang lupa gitu? Ya. Nanti ditambahin Dokter ya, dulu pernah presentasi gangguan kognitif ini ya. Iya, siap, Dok. Nah, jadi gangguan memori ini salah satu keluhan terbanyak pada epilepsi kronis ya. Gangguan memori, ada lagi gangguan mood misalnya, gangguan kognitif, daya pikir misalnya, saya kok jadi lemot misalnya, sering lupa, lemot. Dulu saya juara kelas, sekarang turun. Ini banyak faktornya ya. Banyak faktornya bisa jadi, ya, terutama paling banyak didapatkan pada epilepsi lobus temporal memang. Lobus temporal, nah, pada epilepsi lobus temporal itu ada yang namanya sistem limbik, hipokampus, itu yang fungsinya untuk memori. Nah, area ini sangat sensitif terhadap timbulnya aktivitas listrik yang berlebihan ini. Jadi misalnya bukan di situ, tapi sekitar-sekitarnya mengalami gangguan listrik, maka dia bisa istilahnya menular, nyetrum ke situ ya, nyetrum ke situ, ngajak-ngajak sebelahnya untuk ayo naik semua listriknya gitu. Nah, pada kondisi yang mungkin tidak terkontrol kejangnya atau serangan epilepsinya tidak terkontrol dan durasinya lama, itu lebih banyak didapatkan gangguan memori. Kemungkinan lain adalah karena beberapa efek obat ya, beberapa efek obat itu yang sifatnya menghambat listrik, ternyata dia juga menghambat beberapa proses listrik di otak, sehingga sedikit banyak beberapa jenis itu ada efeknya gangguan memori. Kira-kira seperti itu ya. Nah, kalau kita mau bicara ilmiah, ini ada hubungannya dengan disertasi saya, mosi fiber sprouting. Ada sel lengan-lengannya saraf itu dia salah setrumnya, dia salah, harusnya dia ke A tapi dia ke B gitu. Jadi dia salah ini, sehingga itu juga berefek pada gangguan memori. Ya mungkin Dokter ya bisa nambah ya. Iya, terima kasih. Mungkin sedikit ya Dok ya. Jadi memang terkadang ini yang kita harus hati-hati ya Dok ya. Kadang-kadang kalau misalnya mungkin yang perlu digarisbawahi memang dalam memberikan terapi obat anti epilepsi ini kita harus berdiskusi secara ini ya dengan pasien termasuk resiko obat. Jadi memang itu bisa disebabkan epilepsi sendiri, tapi juga terkadang karena obat. Tapi bukan berarti salah obatnya, bukan loh ya, bukan berarti salah memberikan obat, cuman resiko atau efek samping. Dan itu biasanya kita komunikasikan dengan pasien karena obat epilepsi itu ya istilahnya cocok-cocokan gitu. Jadi kalau misalnya sudah cocok, sudah bisa bebas kejang dengan suatu obat ini, tapi ternyata obat ini
menyebabkan tadi itu ya gangguan memori. Nah, maka kita harus berdiskusi. Jadi beberapa penelitian itu di ini ya dok ya, ada obat-obatan yang bisa untuk memperbaiki gangguan memorinya. Jadi obat anti epilepsinya tetap, tapi dengan menambahkan, cuman ternyata beberapa obat ini masih secara penelitian pun masih belum terbukti manjur betul gitu loh untuk memperbaiki gangguan memori. Jadi biasanya itu kita diskusikan dengan pasien dokter Afif kalau memang karena obatnya gitu. Ya. Semoga bisa menjawab dok ya pertanyaannya tadi dari Saudara Rahma Fauzia. Mungkin selanjutnya pertanyaan yang berikutnya dokter ini, tapi sepertinya sudah terjawab. Jadi apakah kejang itu menular sampai mengeluarkan cairan dari tubuh seperti air liur? Sepertinya sudah terjawab tadi, jadi tidak menular. Mungkin dia lanjut bertanya, kenapa saat kejang sering bikin nafas jadi berat atau bahkan sesak nafas, dokter? Itu dokter Lucy, dokter. Oh ya. Ini penderita sebenarnya, dokter. Ya, jadi pada saat kejang, jadi memang manifestasi motorik ini menimbulkan efek yang lebih banyak pada tubuh dibandingkan manifestasi yang epilepsi yang non-motorik. Nah, pada saat terjadi kejang, maka dia salah satunya adalah bisa mengganggu sistem saraf simpatis, sehingga mengganggu fungsi pernafasan dan juga fungsi jantung. Nah, gangguan ini bisa menyebabkan gejala tadi sesak nafas bahkan berat. Pada saat kejang terjadi itu nafas seringkali terhenti sehingga pasiennya sampai kalau kejangnya seluruh tubuh sampai tidak sadar ya, sehingga sampai biru mukanya misalnya gitu kan, sehingga oksigen itu pada kejang yang lama itu sangat krusial. Kalau kejangnya cuma sebentar beberapa detik biasanya tubuh masih bisa kompensasi. Nah, karena itu kalau misalnya tadi dokter Ria bilang kejangnya sampai 5 menit itu harus segera dibawa ke rumah sakit karena bisa menyebabkan efek perusakan tubuh yang lebih banyak dibandingkan kejangnya sebentar-sebentar. Nah, ini pada saat kejang memang seringkali dia selain mengganggu sistem sistem simpatis tadi, dia berhenti nafasnya. Berhenti nafasnya itu berarti untuk sesaat akan kekurangan oksigen seluruh tubuh dan itu juga berefek pada menimbulkan gangguan nafas. Ada tambahan dokter ya? Cukup dokter? Ya, dokter ya, oh ya. Ya dok, ini mungkin pertanyaan, sebenarnya ada pertanyaan dari dokter Desika, dokter. Cuma apakah FC-nya masih single? Dijawab. Dijawab aja. Nah, ayo dijawab. Dia ada masih single. Nah, ini masih single ya. Ini pertanyaan selanjutnya dok. Dari Nabila Nailur, tapi mungkin sudah terjawab juga tadi, apakah epilepsi bisa sembuh? Ya, jadi mungkin sudah dijawab dari solusi gitu ya. Mungkin masih ditambahkan dok. Mungkin tadi waktu itu dia belum join kali. Iya dok, mungkin saya dijelaskan singkat aja dok. Ya, tadi dokter Afif kan sudah. Ya dok. Jadi tadi sudah bisa sembuh, tapi mungkin proporsinya hanya sedikit dok ya. Jadi kalau tidak salah saya hanya 30% itu bisa sembuh, dan yang 70% memang bisa terkontrol dengan obat seperti itu. Ya, beberapa sindrom ada yang bisa sembuh. Tergantung sindroma epilepsi yang tergantung diagnosis epilepsi jenis apa gitu. Ada yang bisa sembuh, ada yang mungkin harus tergantung obat seumur hidup gitu. Ada yang sulit dikontrol. Ya, kemudian tanya selanjutnya dok, ini apakah epilepsi pada anak usia 2 tahun berpengaruh pada tumbuh kembangnya menjadi mundur seperti terlambat bicara? Seperti itu dok. Oh iya. Ya, jadi pada epilepsi yang tidak terkontrol secara umum ini akan mengganggu fungsi-fungsi dari tubuh ya, fungsi otak terutama. Nah, salah satunya adalah gangguan bicara. Tapi beberapa sindroma khusus epilepsi itu memang gangguan bicara itu adalah salah satu gejalanya sindrom itu. Nah, untuk memastikan ini tentunya ada diskusinya lagi ya. Tapi ada beberapa sindroma epilepsi yang memang gangguan bicara itu adalah salah satu gejalanya. Contohnya tadi temporal lobe misalnya, atau enogasto misalnya. Itu ada afasianya, ada gangguan bicaranya maksud saya gitu. Nah, tapi kalau bukan termasuk sindroma itu, bisa jadi kalau kejangnya tidak terkontrol. Tidak terkontrol itu dalam arti sangat sering terjadi, sehingga menimbulkan kerusakan lebih lanjut pada area otak yang tadinya masih normal.
Atau memang epilepsi ini kadang-kadang dia muncul bersama dengan gejala lain, dengan penyakit lain maksud saya. Jadi tidak hanya epilepsi aja, jadi memang dia epilepsi plus namanya. Epilepsi plus gejala lain yang penyakit itu juga menimbulkan gangguan bicara. Misalnya epilepsi dengan retardasi mental misalnya. Itu juga bisa ada gangguan bicara, epilepsi dengan penyakit lain yang penyakit itu juga memiliki gangguan tumbuh kembang lain yang salah satu gejalanya adalah gangguan bicara. Kira-kira seperti itu ya. Ada tambahan dokter ya? Kok nama-nama itu langsung aja ya, nggak usah tak sebutkan. Dokter ya, monggo dok. Iya. Intinya mungkin kalau ini anu ya dok ya, kita kan apa namanya nasihat kita sebagai kepada orang awam. Jadi apa namanya, misalnya ada sekali lagi nih saya pede aja nih ibu-ibu yang mungkin ibu atau bapak yang anaknya apa namanya didiagnosis atau divonis epilepsi, itu sebaiknya tanyakan yang apa sejelas mungkin gitu dan cari tahu. Mungkin setelah cari tahu perlu dikonfirmasi ke dokternya ya. Jadi kadang-kadang kan mohon maaf masyarakat ini mencari tahu kemudian berpikir sendiri, menyimpulkan sendiri gitu. Jadi setelah cari tahu kemudian berdiskusi, kemudian apa namanya dari beberapa yang saya baca ataupun misalnya ini, jadi sebagai orang tua memang harus apa ya, pasti sedih gitu ya, pasti sedih, pasti ini, tapi diupayakan apabila memerlukan waktu untuk misalnya kan orang berbeda-beda ya, ada yang menerima kenyataan pahit itu butuh waktu untuk sendiri dulu, kemudian ini nggak apa-apa gitu. Jadi dikatakan pada beberapa juga ketika misalnya, oh berarti ini dong dok, anak saya ketika anak saya didiagnosis epilepsi, divonis epilepsi, berarti saya harus mendampingi dia apa namanya setiap hari seketat mungkin seperti itu. Ya kalau seperti itu kan ini ya pastinya capek, yang namanya wajar gitu loh punya capek. Jadi ketika anak Anda terdiagnosis atau divonis epilepsi, maka bekerja samalah dengan orang dekat yang lain, dengan suami, dengan gurunya, itu bekerja sama. Dengan mungkin misalnya kalau Anda adalah ibu bekerja, maka pastikan yang di rumah dia bersama dengan anak yang mengerti mengenai paling enggak kalau anaknya apa kambuh kejangnya tahu apa yang harus dilakukan. Mungkin seperti itu tambahannya. Oke dok. Jadi mungkin sekaligus tadi menjawab pertanyaan selanjutnya ini tentang apakah epilepsi bisa menyebabkan gangguan mental. Jadi jawabnya tergantung dok ya. Jadi tergantung apakah dia termasuk dalam suatu sindroma tertentu atau mungkin memang ada epilepsi dengan retardasi mental yang sudah dijelaskan oleh Dr. Lucy tadi dok ya. Jadi mungkin harus dilakukan pemeriksaan yang lebih lanjut mungkin dok ya. Mau nambah gangguan mental ini ada istilah kita psikosis epilepsi ya. Jadi karena epilepsi yang long standing, jangka panjang, epilepsi jangka panjang tidak terkontrol, dia beberapa jenis epilepsi itu bisa menyebabkan psikosis tuh bahasa sopannya apa ya? Gangguan jiwa. Gangguan jiwa. Ya, gangguan jiwa. Jiwa seperti orang gila gitu ya. Itu ada beberapa jenis yang seperti itu. Jadi epilepsi yang berhubungan dengan gangguan jiwa. Jadi penyakitnya jadi dua jadinya. Gitu. Tapi itu pun tergantung jenisnya, tergantung terkontrol apa enggak, tergantung lokasinya, lokasi kerusakan otaknya di mana. Jadi bisa jawabannya bisa. Ya dok. Mungkin ini selanjutnya pertanyaan untuk Dr. Ria dok. Apakah penanganan epilepsi dengan cara memeluk adalah tindakan yang salah, dok? Nah, ini modus. Loh, ini ada pertanyaannya, dok. Dari Dini Alia, dok. Ya, maksudnya itu ketika kita melihat orang kejang yang gitu sedang ya. Kejang-kejang, dok. Nah, yang sedang kejang ya, baik itu apa namanya dia sedang bingung mondar-mandir atau apa, itu jangan malah atau misalnya kejang yang general, jadi kejang general tadi ya, kelojotan gitu ya, kelojotan seluruh tubuh, itu jangan malah begini begini kan, jadi malah kita tadi kan tujuannya kita memberikan semaksimal mungkin oksigen yang cukup, jadi malah kita longgarkan pakaiannya, kita beri ruang dia untuk ini gitu. Maksudnya ketika saya bingung ya, ini memeluk ini maksudnya kalau nggak dipeluk itu apa depannya ada bahaya misalnya?
untuk menghentikan kejang kali, dipeluk gitu Oh anaknya. Iya, gitu. mungkin dipeluk gitu dok. Ya kan ini ya apa maksudnya sebenarnya menghentikan kejang kan antara kejang itu berhenti sendiri atau maksudnya berhenti sendiri memang waktunya berhenti gitu atau memang dengan obat ya. Jadi tidak ada hal yang apa namanya berefek ketika kita memeluk gitu. Malah bisa jadi itu melukai kita karena pada saat kejang kan sangat sangat kuat ya gitu. Mungkin ada Ya, tambahan ya. Dokter Lucy mengenai memeluk Sudah. ini. Pertanyaannya memeluk ya. Ya dok, ini pertanyaan selanjutnya dok. Jangan Ya, di restrain ya, jangan di restrain, jangan Oh, oke. iya dilawan, betul. amankan aja sekitarnya, misalnya seperti itu. Dipeluk Pertanyaan itu selanjutnya. tidak meringankan kejangnya, gitu ya. Ya, betul. Ya dok, mungkin selanjutnya dok ya, ini apakah mungkin dok penderita epilepsi bisa kambuh setelah dinyatakan sembuh oleh dokter? Ini mungkin dokter Lucy dokter. Ya, sampai sekarang ini belum ada definisi pasien sembuh epilepsi ya, kecuali beberapa sindrom yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi kita baru bisa bilang bebas epilepsi. Itu kalau sudah 10 tahun tidak ada serangan, 5 tahun di dalamnya itu tanpa obat. Itu baru kita bisa bilang bebas epilepsi. Bebas epilepsi. Ya, kambuh Free seizure ya bisa. dok ya? Free ya. Free, bebas serangan. Free, Ya, bebas. Iya, bebas itu ya. Bukan sembuh ya dok? Freedom. Bukan sembuh. Kita belum berani Bukan bilang sembuh. sembuh. Ya. Belum berani bilang sembuh. Tapi ternyata seperti itu pun masih ada yang bisa kambuh lagi. Kenapa? Kita nggak tahu ya. Itu masih banyak lah belum kita ketahui dari epilepsi ini. Tapi ada dan seringkali kalau dia kambuh lagi, misalnya sudah tidak minum obat 5 tahun, habis itu tanpa obat dia sudah bebas kejang, ternyata kemudian satu saat dia kambuh lagi. Nah, mungkin selama 5 tahun itu sebetulnya masih ada aktivitas fisik yang tidak normal, tapi dia tidak muncul sebagai gejala, hanya di otak aja. Sehingga aktivitas fisik yang tidak dikasih obat ini, lama-lama dia menjadi liar, menjadi tambah besar, muncul lagi. Dan biasanya setelah muncul lagi ini, dia lebih sulit dikendalikan. Mungkin bisa jadi butuh obat lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Bisa jadi seperti itu. Jawabannya bisa, tapi kenapanya mungkin kita belum bisa jawab secara pasti kenapa. Jadi bisa dok ya jawabannya dok ya. Oke. Kemudian selanjutnya dok, ini dari Valderon, ada tidak makanan tertentu yang membantu mengurangi kejang dan seberapa efektif, misalnya diet ketogenik, dan apakah tetap dikombinasi dengan obat-obatan? Mungkin dokter Ria mungkin. Iya. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi ya bahwa sebenarnya pengobatan epilepsi ini bermacam-macam. Maksudnya obat epilepsi itu salah satu pengobatan, salah satu cara pengobatan. Bisa juga dengan diet, ya diet ketogenik itu tadi, kemudian dengan operasi atau bedah epilepsi juga bisa dilakukan. Jadi beberapa banyak ya, bukan beberapa ya, banyak jurnal gitu yang mengatakan bahwa ketika kita mengkonsumsi high fat gitu ya, lemak tinggi tapi low karbo itu gampangannya neurotransmitter apa ya? Neurotransmitter itu bahasa awamnya. Jadi neurotransmitter apa ya? Zat di otak yang untuk menghambat kejang itu meningkat dengan kita mengkonsumsi lemak yang tinggi dan rendah karbohidrat gitu. Jadi zat yang menghambat kejang namanya GABA itu akan banyak diproduksi gitu. Meninggikan memperbanyaknya dengan seperti itu. Tapi diet ketogenik ini harus diet ketogenik yang betul ya. Maksudnya yang betul itu yang benar-benar didiskusikan dengan ahli gizi karena kadang-kadang kan kita makanan itu gitu ya Dokter Afif ya, kok saya kok gitu ya, maksudnya itu ya kan kita kira ini enggak, ini karbohidratnya rendah, ternyata karbohidratnya tinggi. Harus dihitung secara presisi mungkin dok ya, jadi tidak bisa harus sembarangan. dihitung secara presisi ya, jadi nggak gampang juga diet ketogenik itu, tapi memang bisa dan banyak jurnal-jurnal yang mengatakan, makanya ini dipilih atau menjadi salah satu pilihan dari terapi epilepsi seperti itu.
Gitu. Mungkin selanjutnya nih, Dok. Dari Horidian Muhammad, apa bedanya gejala atau manifestasi klinis antara epilepsi yang menyerang sistem pendengaran sehingga menjadi halusinasi pendengaran dengan halusinasi pada schizofren, Dok? Jadi ini halusinasi pendengaran karena gejala epilepsi atau suatu halusinasi karena schizofren, Dok? Membedakannya seperti apa, Dok? Oh, iya. Jadi kalau dari halusinasinya aja, itu ya mungkin tidak bisa dibedakan. Tapi ini kan suatu kondisi yang berbeda. Jadi kalau mungkin epilepsi dengan gejala hanya halusinasi pendengaran aja, maka halusinasi itu harus muncul stereotipi, tanpa pencetus, lebih dari 24 jam, tanpa misalnya tidak ada gejala lain. Kita curiga itu epilepsi. Kalau schizofren tentunya, kalau kita sudah bilang schizofrenia, berarti ada plus-plusnya atau ada plus gejala lain. Iya, Dok. Gangguan komunikasi dengan dunia luar misalnya, gejala-gejala schizofrenia. Jadi kalau hanya dari halusinasi aja sama, kira-kira sama. Tapi halusinasi pada epilepsi biasanya kalau yang visual ada dua macam ya, ada yang struktur, ada yang tidak terstruktur. Maksudnya tidak terstruktur itu mungkin dia hanya gambaran-gambaran abstrak, kalau terstruktur itu jelas well form gitu ya, bentuknya jelas gitu. Misalnya lihat orang di jalan lagi ngapain. Nah, kalau yang si halusinasi pendengaran ini bisa jadi dia yang halusinasinya itu bukan yang kompleks tapi yang suara sederhana. Kira-kira seperti itu. Dok. Mungkin Dokter Ria ada yang mau ditambahkan, Dok? Iya, jadi tadi mungkin apa stereotipi itu ini ya apa bentuknya selalu seperti itu dan ada waktunya ya kelihatannya ya kalau misalnya bangkitan gitu kan suatu bangkitan kan time lock ya jadi ada waktunya Iya, beda Dok. dengan schizophrenia tapi memang susah ya susah kalau secara bentuknya mirip tapi mungkin dibedakan dari itu tadi. Iya, Dok. Ya. Kemudian ini Tadi Dok, saya pertanyaan selanjutnya. nambah sedikit untuk makanan tadi ya, selain Oh, oke, dietnya. Dok. Monggo, Dok. Iya. Jadi sebetulnya makanan itu sampai saat ini belum ada resmi bahwa ini memicu epilepsi, ini enggak misalnya yang. Tapi beberapa dugaan itu stimulan susunan saraf pusat seperti kafein sebaiknya dihindari. Makanan yang mengandung glutamat itu juga dihindari. Glutamat itu banyak pada apa? Pada micin ya. Pada MSG, micin, jadi ya. ya MSG, micin. Orang taunya Micin. micin. Nah, itu generasi micin ini harus dihindari pada pasien epilepsi. Sebaiknya dihindari gitu ya. Memang buktinya belum banyak, tapi Sebaiknya dihindari, Dok. sebaiknya dihindari aja. Terus beberapa ini, apa namanya, jus ini loh, jus delima. Jus delima sama jus anggur itu juga punya efek samping meningkatkan efek samping beberapa obat epilepsi, carbamazepin misalnya. Itu efek sampingnya jadi bertambah dengan pemberian jus itu. Jadi mungkin itu yang bisa dihindari. Ya, Dok. Terima kasih, Dok. Mungkin Tapi ini kalau selanjutnya, Dok. misalnya, Jadi, tapi kalau misalnya ya, Dok. ketogenic diet itu ini ya dok ya, tetap bersamaan dengan OAE-nya kita obat anti epilepsinya kita berikan ya dok. Tetap ya dia kan terapi tambahan. Cuman ketogenic diet ini lebih bermanfaat pada anak-anak ya. Kalau pada dewasa aktivitasnya kurang. Gitu. Ya. Ya, Dok. Ya, mungkin sudah itu jelas. Mungkin selanjutnya, Dok, ini ada pertanyaan lagi dari Beta Dinata. Teman saya menderita epilepsi, tapi sekarang sedang merencanakan kehamilan, Dok. Apakah tidak apa-apa? Apakah aman obat kejang untuk kehamilan, Dok? Ya, satu, perencanaan kehamilan harus konsultasi dengan spesialis saraf. Kalau bisa, setahun sebelum rencana hamil sudah harus konsultasi dengan spesialis saraf. Ini terkait dengan pemilihan obatnya. Terkait dengan pemilihan obatnya, kita mungkin akan mencarikan obat yang aman untuk kehamilan, tapi masih efektif untuk pasiennya. Kalau itu kondisi ideal ya. Terus kemudian kalau pasiennya bebas kejang, bebas serangan 9 bulan, selama 9 bulan sebelum hamil, itu resiko kejang saat hamil sangat berkurang dibandingkan dia tidak dikontrol. Jadi memang kehamilan pada pasien epilepsi idealnya harus direncanakan. Tapi karena namanya hamil kan kadang-kadang tidak tahu ya, tahu-tahu hamil aja. Kalau sudah seperti itu, jangan menghentikan obat epilepsinya. Ya, jangan sekali-kali menghentikan obat epilepsi dengan alasan apapun, karena kalau dihentikan kejang itu
kejang pada saat hamil itu efeknya lebih buruk terhadap ibu dan bayi daripada ketakutan akan efek samping obat. Jadi kalau sudah terlanjur, tidak merencanakan, obatnya tidak boleh di stop sama sekali. Harus konsultasi dokter spesialis saraf ya. Iya dok. Mungkin dokter Ria, ada tambahan dok? Iya, mungkin ini pesan untuk teman-teman dokter umum ya dok ya. Jadi mungkin kalau kecuali kalau ya sudah tiba-tiba hamil begitu ya ini. Tapi kadang-kadang kan pasien sekarang juga udah atau masyarakat sekarang udah mulai ini ya. Jadi dia bilang nih pada saat akan menikah, nah begitu. Dok, saya mau menikah. Nah itu sebaiknya perencanaan kehamilannya dikonsulkan ke spesialis saraf atau justru teman-teman dokter umum yang mengedukasi gitu. Jadi misalnya yang ke mana ke fasilitas kesehatannya itu adalah usia produktif. Nah, itu ingatkan nanti kalau misalnya mau menikah, tolong saya diberitahu bukan untuk diundang gitu. Tapi maksudnya untuk bagian dari merencanakan kehamilan itu untuk nanti saya rujuk ke spesialis saraf. Mungkin seperti itu. Iya dok. Kemudian ini terakhir dok, mungkin karena waktunya sudah jam 5:30. Ini terakhir sekali dok, karena mungkin penting. Jadi dok, terkait vaksin COVID, apakah orang dengan riwayat epilepsi boleh divaksin? Berapa lama jarak yang diperbolehkan dari timbulnya serangan terakhir? Ya, vaksin lagi ya. Ya, nah, ya. Jadi di beberapa panduan kemarin, di beberapa vaksin memang menyebutkan salah satu kontraindikasi vaksin adalah epilepsi ya. Tapi sampai sekarang sih belum ada pernyataan resmi dari Perdosi, tapi saya mengutip dari International League Against Epilepsy (ILE) itu yang menyatakan bahwa vaksin pada pasien epilepsi cukup aman. Cuma dari pihak vaksinnya, pihak pabrik vaksinnya sendiri menyebutkan sebaiknya epilepsi mungkin tidak divaksin, mungkin gitu ya. Tapi mungkin itu berdasarkan pada ketakutan akan efek vaksin yang mungkin demam, sehingga demam ini bisa memicu timbulnya kejang. Nah, jawaban sementara itu mungkin precaution ya, kalau kita menyarankan mungkin bisa divaksin, tapi harus dengan pengawasan dan seizin dokter spesialis saraf yang menangani. Kira-kira seperti itu. Itu pernyataan sementara ya, nanti sampai kita nunggu ya, pernyataan dari Perdosi. Ya, memang COVID ini kan masih terus berkembang dok ya, untuk ya penyakitnya dan vaksinnya dan sebagainya dok. Ya, dokter Ria mungkin ada nambah dok terkait vaksin COVID dok. Oh ya, sudah. Ini sudah tidak terasa sudah 1 jam dok. Ini kita berbincang-bincang pada sore hari ini. Tentu banyak sekali ilmu yang bisa kita dapatkan. Insya Allah sangat berguna, bermanfaat untuk kita di kehidupan kita sehari-hari. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Dr. Mahfuzul Husna, spesialis saraf konsultan, dan Dr. Damayanti, spesialis saraf konsultan, atas waktu dan ilmu yang disaringkan pada hari ini, dan seluruh hadirin yang join pada IG Live pada hari ini. Tadi sempat sampai 80 sekian dokter, saya lupa. Sekarang sudah turun lagi 67. Semoga kita semua semoga kita semua diberikan kesehatan dan dilindungi oleh Subhanahu wa taala. Mungkin saya sekaligus promosi pada bulan depan terdapat bincang-bincang saya juga tentang gangguan tidur. Jadi bersama Dr. Zamron Hafiz, spesialis saraf konsultan, akan bicara tentang begadang kalau tidak salah ya. Tanggal 19 Maret dokter. Mungkin juga bagi teman-teman dokter umum juga bisa ada acara kita yaitu Mielum, acara CNE kita pada tahun 2021 secara virtual. Intinya adalah semua info akan kita update di ppdsneuro.fkub. Jadi jangan lupa dipantengin terus Instagram kita ppdsneuro.fkub. Saya mohon maaf selaku host atas segala kekurangan. Terima kasih sekali lagi pada Dr. Lucy dan Dr. Ria. Demikian mungkin saya akhiri jumpa bincang sehat pada sore hari ini. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Sama-sama. Ya. Terima kasih dok. Ya.